Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita memasuki hari baru, Senin 24 Februari 2025, pekan biasa yang ketujuh. Kita akan merenungkan bacaan suci, bacaan pertama dari Kitab Putra Sirak, bab 1 ayat 1 sampai 10, dan bacaan Injil Markus 9 14 sampai 29. Dan bacaan yang akan saya bacakan diambil dari bacaan Injil Markus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, Ia menegur roh jahat itu dengan keras katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini, hari Senin, kita diajak merenungkan dua tema penting dalam hidup rohani kita, kebijaksanaan Allah dan iman yang hidup. Dua hal ini saling terkait erat, karena kebijaksanaan sejati lahir dari hati yang percaya dan bersandar sepenuhnya pada Tuhan. Bacaan pertama dari kitab Putra Sirak dengan indah mengajarkan bahwa kebijaksanaan adalah milik Allah. Sirak berkata, kebijaksanaan diciptakan sebelum segala-galanya, dan pengertian yang arif sejak kekal ada.
Kebijaksanaan bukanlah sekadar kecerdasan manusia, melainkan anugerah ilahi yang memampukan seseorang untuk memahami jalan-jalan Tuhan. Orang yang bijaksana tahu bahwa segala sesuatu di dunia ini berasal dari Tuhan, dan hanya dengan mendekatkan diri kepadanya, kita bisa menjalani hidup dengan benar. Namun Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita terjebak dalam ilusi bahwa kita mampu mengatur segalanya sendiri. Kita merasa cukup dengan ilmu, pengalaman, atau harta benda. Tetapi hari ini Sirach mengingatkan kita bahwa kebijaksanaan sejati dimulai ketika kita mengakui keterbatasan kita dan berserah kepada Allah. Kemudian Injil Markus membawa kita kepada sebuah kisah yang menggugah hati. Seorang ayah datang kepada Yesus, memohon agar anaknya yang kerasukan roh jahat disembuhkan. Para murid telah mencoba mengusir roh itu tetapi gagal. Yesus lalu berkata, "Hai angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu?" Pernyataan ini terasa tajam, keras. Namun sesungguhnya Yesus sedang mengungkapkan kekecewaannya atas kurangnya iman, baik pada sang ayah maupun para muridnya. Puncaknya terjadi ketika sang ayah dalam keputusasaannya, dia katakan, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Jawaban ini jujur dan manusiawi. Betapa sering kita berada di posisi yang sama, ingin percaya sepenuhnya kepada Tuhan, namun masih terselip keraguan dan ketakutan. Iman kita tidak selalu kuat, terkadang lemah dan goyah, terutama saat menghadapi kesulitan. Bapak Ibu, saudara-saudari, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus lalu mengusir roh jahat itu. Dan ketika para murid bertanya, mengapa mereka gagal? Yesus menjawab, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa. Disinilah kita belajar sesuatu yang penting. Iman tanpa doa adalah iman yang lemah. Doa adalah nafas iman kita. Ia bukan hanya sekadar kata-kata, melainkan ungkapan hati yang bersaraf penuh kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, kita mengundang Allah untuk bertindak. Kita biarkan kekuatannya bekerja di dalam kelemahan kita. Sama saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah ini mengajarkan bahwa iman yang kuat dan kebijaksanaan sejati berasal dari hubungan yang akrab dengan Tuhan. Seperti sang ayah dalam Injil, kita pun diajak untuk datang kepada Yesus dengan hati yang jujur. Bahkan jika iman kita terasa kecil dan rapuh, Tuhan tidak menghendaki iman yang sempurna, tetapi iman yang tulus dan bertumbuh. Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing di hari ini, seberapa dalam iman saya kepada Tuhan? Apakah saya mengandalkan kebijaksanaan saya sendiri, ataukah saya memohon bimbingan Tuhan dalam setiap langkah hidup saya? Apakah doa sudah menjadi bagian penting dalam hidup saya, ataukah saya hanya berdoa saat ada masalah? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, semoga hari ini kita semakin menyadari bahwa iman yang kuat lahir dari doa yang tulus, dan kebijaksanaan sejati datang dari Tuhan sendiri. Percayalah, bahkan ketika iman kita terasa kecil, Tuhan memampukan kita untuk melakukan hal-hal besar, asalkan kita berserah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian memberikan selalu kita kenangkan dalam doa-doa kita, dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.